Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekanku semuanya yang suka tanaman, kalau menurut saya begini ini sudah oke. Karena apa? Umur durian yang saya tanam ini baru 2 tahun 9 bulan. Nah, 2 tahun 9 bulan ini dari dahan yang paling bawah, ini dari bawah sampai dari tanah sampai ini sekitar 40 cm, ini memang terlalu rendah ya. Ya, ini setiap cabang ada nih. Wah, ini termasuk oke ini. Nah, ini jenis atau varietas montong rekan-rekan dari Thailand ini. Nah, ini ada yang sudah berbentuk buah ya. Satu kepal lebih ini udah berbentuk buah. Nah, ini uh, yang masih kuncup ini banyak ini. Ini banyak. Nah, padahal umurnya baru dua setengah 2 tahun 9 bulan. Nah, 2 tahun 9 bulan ini tingginya ini baru berkisar berapa ya, berkisar sekitar 5 meter deh, 5 meter. Ini varietas montong dari Thailand rekan-rekan. Jadi yang perawatan yang saya lakukan, diantaranya saya rutin memberikan pupuk, baik pupuk organik maupun anorganik ya. Saya memang belum sepenuhnya bisa melepas pupuk buatan. Jadi untuk ini mohon maaf, ini seharusnya ini enggak seperti ini. Ini dalam karung tapi diorek-orek, dioker-oker sama ayam ini rekan-rekan. Karena belum terfermentasi dengan baik. Tolong rekan-rekan jangan terlalu dekat dengan pangkal pohonnya ini. Agak keluar ya, karena ini belum terfermentasi dengan baik. Kalau sudah terfermentasi dengan baik itu sudah hancur mungkin seperti ini nih, hancur. Ini belum, jadi agak di luar saja. Nah, karena kalau terlalu dekat proses dekomposisi akan menimbulkan panas karena amonia keluar rekan-rekan. Jadi nanti bisa berakibat daunnya rontok gitu, daunnya rontok. Jadi saya rutin ya, ini semacam ini sebulan sekali itu. Ini pada saat musim kemarau memang enggak saya kasih pupuk ya, saya kasih pupuk kimia. Pupuk kimia yang saya pakai itu NPK 1616, karena musim kemarau ini sudah 2 bulan ini enggak saya kasih. Jika saya kasih itu tak kasih secara melingkar. Itu di musim kemarau itu 2 bulan yang lalu saya kasih secara saya kocor rekan-rekan. Karena waktu itu juga masih jarang hujan, saya kocor ya. Tapi pada saat musim penghujan silahkan mungkin bisa ditabur. Kalau saya pohon sebesar ini sekitar mungkin 5 genggam itu NPK itu saya tabur di sisi-sisi sini. Sisi-sisi diluruskan dengan tajuk yang paling luar. Tajuk paling luar itulah dahan yang paling luar, posisi daun yang paling luar itu. Ya, jangan terlalu dekat dengan pangkal atau pokok pohonnya. Kemudian juga karena ini tanahnya tanah merah. Nah, tanah merah itu unsur haranya itu gampang tercuci karena porosif. Kalau ada hujan ya kan, kita harus rajin memberikan pupuk organik. Nah, ini saya taruh di atasnya ini karena ini terlalu panas. Ini kalah ini karungnya rekan-rekan. Nah, saya kasih di atasnya, itu saya biarkan gitu kan. Lama kelamaan karena ini tidak terfermentasi, kena air itu lama kelamaan mungkin akan menyerap ke dalam itu. Jadi agak awet. Ya. Ini kalau tidak bisa juga kita kasih melingkar di bawah tajuk yang paling luar. Tapi jika belum terfermentasi jangan dipendam. Kalau sudah terfermentasi silahkan dipendam, tidak apa-apa, ya kan.
Kemudian untuk atasnya ya, atasnya itu dalam arti untuk antisipasi jamur maupun insek ataupun serangga ya. Secara rutin kita pakai mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali, kita lihat situasi ya, paling di 2 minggu sekali kita pakai insektisida ya maupun fungisida ya. Tapi kalau pas musim kemarau seperti ini saya tidak pakai fungisida rekan-rekan. Saya lihat aja kalau atasnya udah mulai mungkin dimakan ulat gitu atau mungkin belalang, baru saya kasih insektisida ya. Insektisida penggunaan sesuai dengan anjuran cara pakai yang ada di label itu ya. Di label insektisida silahkan pilih yang mana. Kalau fungisida kadang-kadang saya pakai Mancozeb ya, Mancozeb ya. Ada juga yang merek lain, silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Namun demikian penggunaannya harus sesuai dengan dosisnya, jangan sampai overdosis ya, jangan sampai overdosis ya. Itu secara rutin. Kemudian daun perlu juga dikasih nutrisi ya. Saya kasih itu nutrisi dengan gandasil D, gandasil daun ini. Gandasil daun. Nah, gandasil daun itu bersamaan dengan penyemprotan insektisida ataupun fungisida. Pakai gandasil daun itu yang ada yang 1 on itu, 1 on atau 100 miligram ya. 100 miligram itu saya bikin 3 kali itu, 3 kali untuk 1 tangki 16 liter itu. 16 liter saya semprotkan ya secukupnya masing-masing pohon. Ini umur segini nih. Umur 2,5 tahun. Ini untuk ketinggian tanah dari permukaan laut ini berkisar MDPL-nya 240 di atas permukaan laut. Jadi diantaranya saya nanam montong, oci black atau blackthorn, super tembaga, bawor, kemudian musangking. Nah, ini yang paling dahulu berbuah ini apa tuh, montong ini. Montong ini lihat sendiri kan rekan ya. Wah, ini nih. Ini enggak, saya kira hama, bukan. Jadi rekan-rekan, jika tanam memang harus sering dicek ya. Pohon durian itu agak manja. Kalau tidak dicek kita perkembangannya ada hama, penyakit maupun ada mungkin jamurnya kita tidak tahu. Ini sama rekan-rekan. Loh, coba lihat ini. Wah, ini umurnya sama ini. Ini jenisnya juga sama nih. Wah, ini satu dahan atau batang sekundernya ya, ini primernya, ini sekundernya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai ke atas ini ada bunganya. Nah, nanti akan kita sortir ya. Ini sendiri satu dompol atau satu tangkai itu ada 1, 2, 4, 5 ya. Padahal batangnya baru segini. Nanti harus kita sesuaikan rekan-rekan, apakah pohon yang sebesar ini mampu tidak kira-kira untuk membesarkan buah yang sebanyak ini. Harus kita sortir. Juga kita harus kasih nutrisi supaya pohon ini tetap kuat dalam proses memasuki masa generatif ya. Ini kita nih di Blora, ini musim kemarau rekan-rekan, musim kemarau. Nah, ini sebanyak ini ya, cukup membuat senang kita yang mencoba menanam. Karena apa?
Karena saya sendiri, rekan-rekan, saya bukan ahli pertanian, saya juga tidak pernah sekolah pertanian, saya juga tidak pernah bertani. Ya, cuma saya ini belajar dari teman-teman YouTuber itu yang suka menanam seperti ini. Saya ambil mungkin pengalaman-pengalamannya, ilmu-ilmunya, ya tuh. Banyak itu, diantaranya ada dari Pak Agus Widodo kaitannya dengan nanam durian. Terus ada itu yang kelompok durian traveler itu, yang sehingga saya punya ketertarikan untuk menanam. Kemudian banyak itu sampai saya tidak hafal. Kemudian saya belajar organik itu dari beli Bali Organik TV itu. Kemudian belajar seperti jadam segala itu dari channelnya Fresh Garden, itu saya belajar dari ibu-ibu itu. Kemudian dari beli itu belajar kompos. Jadi kita juga belajar bagaimana supaya lingkungan itu kita tetap sehat dan residu-residu kimia tidak membuat tanah ini menjadi lapuk atau rusak, rekan-rekan. Nah, ini sebanyak ini, jadi sekiranya setidaknya membuat perasaan kita senang. Katanya lakukanlah hal-hal yang membuatmu senang biar kamu sehat. Jadi ini ngono. Terima kasih rekan-rekan. Ini sekedar review pohon durian montong yang berumur 2 tahun 9 bulan sudah mulai belajar berbuah. Ya, mari kita belajar bersama, mari kita menanam. Setidaknya kita bisa membantu lingkungan ini dalam pengadaan oksigen dan penyerapan air dalam tanah. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.